inilah surat keputusan dari Presiden Jokowi terkait Hasyim Asy'ari itu. Apakah kemudian Presiden Jokowi membuat surat pemberhentian terhadap Hasyim Asy'ari ataukah sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani surat keputusan terkait dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang beberapa hari lalu diputuskan oleh DKPP yang telah membuat keputusan mengetok palu pencopotan atau pemberhentian terhadap Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU dan anggota KPU. Nah, resminya prosedurnya dari DKPP adalah ke Presiden untuk membuat surat keputusan. DKPP telah mengirimkan surat itu dan inilah surat keputusan dari Presiden Jokowi terkait Hasyim Asy'ari itu. Apakah kemudian Presiden Jokowi membuat surat pemberhentian terhadap Hasyim Asy'ari ataukah sebaliknya? Kita bacakan ya. Ini baru saja nih hari ini, hari Rabu ya. Hari Rabu jam 17.00 waktu Indonesia Barat tanggal 10 Juli. Saya bacakan ya, ambilkan dari Kompas. Presiden Jokowi resmi memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum secara tidak hormat. Seulangi, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU secara tidak hormat. Pencopotan dilakukan melalui keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU yang diteken oleh Presiden pada 9 Juli 2024 kemarin berarti ya. Informasi tersebut disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada hari Rabu 10 Juli hari ini berarti. Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027, kata Ari dikutip dari keterangan tertulis. Menurut penjelasannya, pemecatan dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang menyatakan Hasyim terbukti melakukan tindak asusila. Menindaklanjuti putusan DKPP dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, katanya. Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah terbukti melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN dan Hak Belanda berinisial CAT. Putusan itu dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito dalam sidang di gedung DKPP Jakarta hari Rabu 3 Juli yang lalu. Oke ya, itu keputusan resmi Presiden Jokowi sudah dijatuhkan, sudah ditandatangani, dan saya kira sudah selesai, sudah final. Sayang sekali ya sayang sekali bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah menjalankan tugasnya dengan baik sesungguhnya terkait dengan proses pemilihan umum kemarin, baik pemilu legislatif maupun pilpres, lancar, aman, tentram dan damai ya. Kalau kemudian harus berakhir seperti ini, ya tapi itulah manusia ya. Manusia bukan malaikat ya. Yang tentu saja punya potensi melakukan kesalahan apapun, baik besar maupun kecil, apalagi kesalahan terkait dengan wanita. Jarang sekali orang yang bisa susah terhindar dari malapetaka ini, laki-laki yang sehat, apalagi laki-laki yang punya jabatan-jabatan penting, banyak sekali menjadi sasaran empuk, baik yang disengaja, tidak disengaja, yang jebakan atau yang terjebak gitu ya, gara-gara wanita, gara-gara Allah karim. Dan ini tidak hanya mengenai Hasyim Asy'ari, sekelas
mantan Presiden Amerika Serikat juga harus tumbang gara-gara tempe itu ya. Raja-raja dulu tidak kurang ya, yang gagah berani di medan perang tapi kemudian harus terpuruk, lemah lunglai di atas ranjang. Yang itu merupakan manuver dan jebakan-jebakan politik yang kemudian harus membuatnya tersungkur dari jabatannya ya. Sepanjang sejarah peradaban manusia, kasus ini akan banyak sekali terjadi lah ya. Ya itulah makanya Kanjeng Nabi pun pernah bersabda bahwa pertempuran yang paling berat setelah pertempuran di medan perang adalah pertempuran melawan hawa nafsu sendiri. Ya, syahwat terhadap perempuan kan termasuk kategori kesukaan, kesenangan hawa nafsu. Tidak hanya itu, sesungguhnya kecenderungan hawa nafsu, ya perempuan, harta, tahta, ya, kemewahan, kesenangan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan kesenangan terhadap pencipta itu semua masuk kategori kesenangan hawa nafsu. Tapi bahwa hawa nafsu terhadap perempuan apalagi cantik ya semelohe itu tidak semua laki-laki bisa menahan. Saya sendiri kayaknya nggak bisa kan. Makanya ya ini buat mbak-mbak ya yang cantik-cantik semelohe gitu ya. Hati-hati. Jangan mau digunakan untuk hal-hal yang tidak benar terkait dengan potensi fisik Anda. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya sesuai jalur-jalur yang diperbolehkan baik oleh agama maupun oleh moral etika yang berlaku secara umum. Ya, ya kalian tahulah ya bahwa kemolekan, keseksian, kecantikan fisik Anda adalah kelemahan bagi kaum Adam. Maka jangan gunakan itu untuk membunuh mereka. Lebih baik gunakan untuk hal-hal yang menyenangkan. Gunakan pada hal-hal yang semestinya untuk membahagiakan laki-laki yang Anda cintai. Kayak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.